Begitu. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu pertama, nubuatan ya. Nah, ada lagi di dalam, mau dibuktikan nggak ayatnya? Nggak usah ya? Capek juga ini. Bolak-balik kamera. Nih, gue jelasin aja ya. Nubuatan tentang Yesus juga di dalam kitab Nabi-Nabi, termasuk dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Makanya di dalam Matius berapa ya? Tuhan mengadakan ini amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Jadi itu adalah Immanuel di situ, karena dia menyertai. Di dalam Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini menceritakan tentang Tuhan Yesus juga. Yesaya 9 ayat 5 dan 6, seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya dibuat orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 53 ayat 3-5, ia dihina dan dihindari orang, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dalam Mazmur 22 ayat 16 dan 18, mereka menusuk tangan dan kakiku, mereka membagi-bagikan pakaianku. Itu digenapi dalam Yohanes 19 ayat 23 dan 24 tentang penyaliban. Di Sakaria 9 ayat 9, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Juga ini tentang nubuatan. Sakaria 12 ayat 10, udah kepanjangan gua apa gua ngomongnya kepanjangan. Udah gantian. Itu mau ditanggapi atau gimana? Boleh ditanggapi nggak dalil-dalil yang dibawakan? Boleh. Jadi kita kalau berbicara soal ulangan, tadi kan yang pertama ditampilkan ulangan tuh. Ya, ulangan. Ulangan 18:15 dan 18:18. Sebab seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan kubangkitkan bagimu oleh Hashem Elohimmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Hashem Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Hashem Elohimku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihat lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Hashem kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Coba perhatikan baik-baik ulangan 18:18 ini. Kalau saya boleh menanggapi ya, kata saya tampilkan dalilnya. Ya boleh. Di sini kan dikatakan, sebab seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti aku akan. Mana putus-putus? Mana nih jaringanku? Lah jaringanku ini atau dia? Lah hilang. Hanya jinnya diikat dulu, 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 jinnya diikat dulu.
Ini Ya kayaknya jaringan. saya mengganggu nih Bang Alpi. Enggak, ini saya tadi sebelumnya sama Alfi. Oh ya udah, sama Ustadz Felix aja silakan. Alfi enggak ikut. Sama Tasya aja Alpi. Saya sakit kepala belum ada bodrex di sini. Masalahnya kalau sama Tasya harus siapkan bodrex dulu. Alfi baru minum obat juga baru minum obat saat. Ya. Alpi sebelum saya turun. Itu obat neuron ini ya kan, vitamin B tuh. Vitamin B, Neuron Forte. Kita minum obat itu. Iya betul. Aku Jadi saya kekurangan ingatkan vitamin ya B. di Alpi. Kalau diskusi kekurangan sama vitamin B. Tasya harus siapkan bodrek banyak-banyak ya. Bodrek, paracetamol. Ya betul. Aku turun dulu Alpi ya. Ya. Aku turun dulu Tasya ya. Saya ndak mau sakit kepala di sini. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Aku nge-lag tadi ya. Iya jaringannya. Aku yang nge-lag tadi. Nah, ini kata Tasya yang mau kutunjukkan itu. Kan dikatakan di sini, aku akan menaruh perkataanku atau firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya, terus Coba kita buka di Yeremia, Kak. Jeremia. Kalau nggak salah, kata orang-orang Yahudi, sebenarnya ulangan ini udah digenapi oleh Yeremia. Emang yang bangkit siapa? Tidak ada nabi yang Ini Yeremia 1 nomor 9. Lalu Hasyam mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Hasyam berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku atau firmanku ke dalam mulutmu. Ini digenapi di Yeremia 1 nomor 9 gitu. Tapi kan nggak ada bercerita tentang dia bangkit, nabi yang bangkit. Nabi yang bangkit kan cuma siapa? Satu kan? Dia bukan bangkit dari kematian, tapi dibangkitkan gitu. Sama seperti Musa. Sama seperti engkau ini gitu. Emang Musanya dibangkitkan dari mati? Kan enggak. Iya, tapi kan maksudnya yang dibangkitkan, abang tahu nggak dibangkitkan itu apa? Dibangkitkan itu dihadirkan, dimunculkan. Hah? Gak harus bangkit dari mati, karena kan diksinya sama seperti engkau. Sama seperti Musa. Emangnya Musa dibangkitkan dari mati? Bukan, ini loh, baca nih ulangan berapa tadi tuh? 18. Nah, tuh. Dibangkitkan, ini berarti ya bangkit dari kematian. Bukan. Musanya nggak bangkit dari mati soalnya. Nanti akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Makanya Yesus banyak berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan diriku sendiri, melainkan Bapa yang berdiam di dalam aku, itulah yang berkata-kata. Itu adalah firman yang berkata-kata, itu adalah Bapa yang berdiam dalam tubuh jasmani. Nah, yang dia bangkitkan itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu Bapa itu sendiri. Sebenarnya pusing ya? Silakan minum. Jadi yang diksi seperti engkau ini kan seperti Musa. Kalau dikatakan bangkit itu harus bangkit dari mati, emangnya Musa bangkit dari mati? Kan tidak. Kalau misalnya bangkit kayak Musa itu ku bangunkan, beda dong. Ku bangunkan atau ku suruh. Itu berarti dia itu ada perintah. Kalau dibangkitkan berarti dia itu sudah mati, terus dia dibangkitkan, dihidupkan kembali. Beda dong pengertiannya. Coba ya. Emang segala sesuatu yang bangkit itu harus dari mati dulu ya? Kan Iya. nggak bangkit dari tidur bisa juga. Nih, baca nih. Masalahnya terkunci di kalimat seperti engkau, seperti Musa. Emangnya Musa bangkit dari mati? Ya Terus baca dong. warga silakan. Kita cari ini baca nih. Kebangkitan itu berarti berbicara tentang kematian. Nih, di Google aja dikatakan dibangkitkan berarti dihidupkan kembali setelah mengalami kematian. Nah, nabi yang mengalami yang ini cuma hanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, dia juga nabi, dia guru, dia anak manusia, dia hamba, dia guru, dia Tuhan, dia raja, dia semua gelar-gelar itu ada dalam dirinya.
Ini Google aja pinter bang. Masa abang enggak? Aku kecewa bang. Jadi Apa abang bangkit kebuka minum obat? Jadi gitu bang. Jadi berbicara tentang kebangkitan itu berarti sesuatu yang mengalami kematian baru bangkit. bangkit itu harus mati dulu ya. Iya harus mati dulu dong. Nih makanya kita tuh perlu berfondasi dengan karya leksikografi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bangkit itu bisa berarti bangun dari tidur atau duduk. Ini bangkit. Gak harus mati dulu. Gak harus Kata dibangkitkan dong. Kan sesuai dengan dibangkitkan itu kata kerjanya. Coba dulu dong, coba dulu. Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan itu kata kerjanya. Kamus Besar itu tidak menyertakan gitu. Ya, Nggak memuat. Dibangkitkan. Kan sama enggak? Dibangkitkan, membangkitkan, kebangkitan itu akar katanya bangkit. Iya, nggak usah kata bangkit karena memang berbeda arti. Kalau bangkit dengan dibangkitkan itu beda. Raffi pecah bahasa gede. Iya, sorry. Iyalah. Makanya Kan di sini ayat. akar katanya semuanya itu bangkit semua itu. Iya, tapi kan di sini artinya kan dibangkitkan, kata dibangkitkan. Dibangkitkan itu oleh siapa? Ku bangkitkan atau ku bangkitkan. Coba dulu. Pengertiannya mana di KBBI? Ku bangkitkan. Abang malu-malu nih ketahuan. Membangkitkan, ku bangkitkan, dibangkitkan. Beda bang. Itu tuh udah masuk. Penambahan kata imbuhan itu udah menjelaskan beda arti juga. Iya, buku, membukukan, dibukukan, itu akar katanya buku juga, sama kayak tadi akar katanya bangkit juga. Ya, nih gua cari nih. Aduh, mana sih ini? Kenapa banyak sekali ini? Dibangkitkan. Coba cari di Google. Ku bangkitkan. Beda lah, tambah imbuhan itu satu imbuhan atau dua imbuhan itu beda arti. Kalau kamu carinya bangkit doang ya iya jelas pengertiannya artinya bangun dari tidur. Tetapi kalau dibangkitkan berarti itu ada sesuatu kata kerja yang berarti bangkit atau bangun dari tidur. Nggak harus mati kan? Aku tahu. Harus mengalami kematian. Tuh, abang ini buka Google, makanya bang. Ini aku buka juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membangkitkan itu membangunkan orang dari tidur. Iya betul bangkit, kata bangkit. Tapi kalau pakai imbuhan itu pasti berbeda arti. Dibangkitkan berarti dihidupkan kembali dari keadaan mati atau tidak aktif. Bisa juga kan? Dihidupkan kembali atau didirikan, dibangunkan dari tidur, bisa kan? Bisa. Tapi kan dalam keadaan mati nih. Mati. Jadi berbicara tentang kebangkitan berarti berbicara tentang kematian. Kalau Musa kan ada kata kunci tuh, seperti engkau ini seperti Musa. Emangnya Musa bangkit juga? Mana ayatnya? Baca Ulangan 18 tadi. Itu kan nubuatan tentang Tuhan Yesus. Iya, itu kan menurut Kristen itu nubuatan tentang Tuhan kalian, nggak masalah. Masalahnya kalimatnya itu terkunci seperti engkau, seperti Musa. Ini dibaca dong bang. Kata imbuhan itu berpengaruh juga pada sebuah arti maknanya. Kalau bangkit memang itu artinya bangun, berarti bangun dari tidur. Bisa juga. Tidur itu berbicara tentang tidur itu tidur seperti apa? Tidak aktif, ya artinya mati. Sama juga mati. Ini loh. Bentar dulu bang. Kalau bangkit, ini aku bangkit dari tidur, betul kita masih hidup. Tetapi berbicara dengan kata imbuhan, misalnya dibangkitkan. Masa kita itu dibangkitkan berarti saya membangunkan diriku? Nggak bisa lah, beda pengertiannya.
Ini aja nih Google aja nih Bang, Abang Google aja pinter Bang daripada kamu. Itu ringkasan AI. Ya iya, AI aja pinter loh daripada kamu gimana sih? Oke, kita baca sekali lagi dalilnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Emangnya Musa bangkit dari mati? Tidak. Itu. Jadi gini. Jadi kalimat seperti itu gimana? Oke. Nih, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku. Jadi seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku. Baca Bang ini. Jadi bukan tentang kebangkitan yang mirip, yang sama, tidak. Kalau kita baca kan ini ada koma, terus lanjut lagi. Seperti engkau ini. Yang kedua, aku akan menaruh firmanku. Nah, Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yang sama ini adalah tentang firman ini. Masalahnya Yeremia 1 ayat yang ke-9 dinyatakan bahwa di dalam mulut Yeremia Tuhan meletakkan perkataan-perkataan Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Betul, semua nabi-nabi itu Tuhan yang menaruh. Nah, apa bedanya sama Yesus kalau gitu? Nggak ada kan? Nah, bedanya Tuhan Yesus itu, dia itu adalah sang Makasih Kak Firly. Hah? Nggak, lanjut. Nah, Tuhan Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Dia itu bukan menerima firman, tetapi dia adalah sang firman itu yang berkata-kata. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Itulah yang berkata-kata. Itu adalah firman yang berkata-kata, itulah firman. Begitu. Apalagi? Tapi Bapak di sorga. Bapak itu kan memang roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa di dunia, dia bisa di surga, dia bisa ada bersama secara bersama-sama gitu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus kan di bawah nih. Ada merpati, ada suara dari langit. Ya betul. Itu suara dari langit itu suara siapa? Ya Bapak. Bapak, Yesusnya di bawah. Iya, Yesus Bapak juga. Oh, Yesus itu Bapak juga. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri yang berkata-kata di atas surga itu. Oh, tapi Yesusnya di bawah. Oke, saya kasih ilustrasi. Sumber coba gimana? Air saya taruh di atas botol, dalam botol. Apakah ini botol ini? Saya kan pasti akan berkata ini air. Nah, ketika saya taruh di ember, saya akan berkata ini juga air. Nah, ketika saya taruh di sebuah tempat yang lain, saya akan berkata juga ini tetap air. Betul nggak? Karena air itu tidak terbatas juga ruang dan waktu. Sama seperti roh, tapi roh itu lebih berkuasa. Dia memiliki kuasa Tuhan itu sendiri. Kalau air kan untuk manusia tidak terbatas. Terbatas lah. Buat tidak memiliki. Air itu terbatas ya. Ruang dan waktu. Enggak terbatas ruang dan waktu. Buktinya dia bisa menyerupai tempat di mana dia ada. Misalnya dia ditaruh di botol, dia akan membentuk botol. Ditaruh di ember, dia akan membentuk di ember. Air itu terbatas ruang dan waktu? Tidak terbatas. Air itu tidak terbatas, buktinya kau bisa hidup. Air itu mengisi tempat dataran rendah, kakakku. Terbatas dia dari tempat. Dia itu akan selalu mengalir, ke tempat air itu rendah. Tidak terbatas. Coba. Masa kalau air terbatas, masa kamu minum dari mana? Kalau air tidak terbatas ruang waktu, air terbatas loh kak. Kayak mana nih? Oke, kita lihat ya. Air itu tidak terbatas ruang dan waktu juga. Sama dong kayak Tuhan. Dan kalau Tuhan punya kuasa, kalau air itu kan simbolis aja, seperti perumpamaan lah tentang kehidupan. Karena kalau kita tanpa air juga kita akan mati lah.
hidup di dunia ini. Kak, Nah, Kak, kira-kira kalau air itu tidak terbatas ruangan waktu, semua tempat yang ada di atas muka bumi ini, permukaannya, itu ketersediaan airnya itu sama nggak, Kak? Debitnya? kan beda tuh. Karena ada di Itu namanya terbatas, Kak. Kok terbatas sih. Itu terbatas namanya, Kak. Di Indonesia sini, kita kekayaan air. Kita kaya akan air, kita di Indonesia. Belum tentu orang di Timur Tengah sana tuh kaya akan air, Kak. Tidak. Apalagi yang di padang gurun. Jadi gini, Kenapa? maksud saya begini. Gimana? Air itu ketika saya taruh di botol, saya akan mengatakan ini air, betul nggak? Ketika roh Tuhan itu, Roh Kudus ada dalam tubuh jasmani, itu tetap dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Seperti itu. Aduh, gua haus dari tadi ngoceh-ngoceh. Minum lah dulu, minum. Ya. Jadi Air itu tidak terbatas ruang dan waktu. gini. Air kalau misalnya dalam botol, dia kan bisa membentuk seperti botol. Kalau saya taruh di ember, dia bisa membentuk seperti ember. Dia tidak terbatas, maksudnya tidak terbatasnya di sini, artinya tidak terbatas seperti keberadaannya gitu. Ada di mana dia Nih. itu tetap air, disebut air begitu. Ini kan air nih dalam botol. Air. Dia terikat nggak di dalam ruang ini? Aku tanya, air itu air atau botol? Ini air dalamnya. Jadi ketika Nggak. roh itu Maksudnya ada dalam gini, dia, kalau dikatakan air itu tidak terikat ruangan dan waktu, ya ini gini. kan air di dalam botol nih. Ya, ketika Roh Kudus Dia itu ada, terpenjara nggak di dalam botol ini? ya tidak lah, gini. Kok tidak? Diam dulu. Ketika Roh Kudus itu ada dalam sini, itu dia disebut sebagai Bapa juga. Karena itulah apa ya? Tetap satu pribadi, satu hakikat itulah satu pribadi. Kenapa kebuntu? Pantas anak-anak Tritung kapok lawan dia, guys. Pantas aku sekarang baru terjawab ini, kapok anak-anak Tritung lawan dia. Nah, kalau kamu bertanya sama Tritunggal, dia pasti Makasih, akan Kak. bilang gini, di dalam nama Yesus itu pasti Makasih, ada Kak Firly. pasti ada Tuhannya lagi toh. Kalau Tritunggal toh, Ya, Tritunggal Tuhannya 3, tapi ngaku 1, ya. makanya itu. Jadi kalau saya itu Heeh. Tritunggal itu mirip-mirip lah kayak Islam gitu. Karena menganggap Kok mirip? jadi gini, karena di dalam Yesus itu ada lagi Tuhan yang lebih di atasnya gitu. Mirip sekali. Saya mau nanya sekarang, kamu percaya nggak Yesus itu sang pencipta atau ciptaan? Yesus itu ciptaan. Ciptaan apa? Yesus itu berdoa kepada siapa? Matius 11:25 kepada Bapa. Nah sama, Tritunggal juga. Mbak, Terus Yesus itu kalau Yesus itu dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? menurut Bible dibangkitkan. Nah sama, Tritunggal juga begitu. Yesus itu manusia tuh bukan? Tapi kan gini kata saya, Ah. orang-orang Tritung ini dia kan tidak membedakan antara Bapa dan Putra. Dia cuma membedakan pribadinya gitu. Namun dalam sisi keilahian mereka setara gitu. Enggak. Kalau kita baca seluruhnya Alkitab itu, kalau memang Tuhan kasih ya pengertian dan hikmat, kita akan ngerti sendiri gitu. Ternyata bukan 3 pribadi, satu pribadi aja itu di situ. Jadi Karena kita baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Betul nggak? Tuhan itu Ya. akan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai di akhir zaman, Tuhan akan tetap sama. Dia tidak akan berubah. Jadi walaupun dia, kalau kita mengatakan ada 3 pribadi, berarti Tuhannya berubah. sekarang
Yang di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 ada yang 3 bersaksi di sorga. Itu gimana tuh? Yang mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Kan ada 3 yang bersaksi di sorga. Yang di sorga itu cuma Tuhan. Bentar dulu ya, aku kasih tunjuk dulu ayatnya ini. Gimana? Dalam Maleakhi 2 ayat 6. Bahwa aku Tuhan tidak berubah. Ya. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang berkata Tuhan Yesus itu bukan Bapa, berarti dia tidak mengenal Tuhan itu sesungguhnya, tidak mengenal. Oke, lanjut tadi tentang kan kata Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal. Yesus pun menyembah. Siapa yang disembah Yesus? Matius 11:25. Mana? Coba. Pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, kita baca dulu ayatnya. Di mana? Yesus itu bertuhan loh, Kak. Bukan seorang ateis Yesus itu, Kak. Makanya mirip-mirip kalian dengan Tritunggal. Oh beda, Tritunggal itu makan 3 untuk 1. Perbedaannya gini, kalau Tritunggal itu kan dia mengakui korban penghapus dosa, tetapi 3 Tuhan. Kalau kalian itu mengaku 1 Tuhan, tapi tidak mengakui adanya korban penghapus dosa. Kalau saya mengakui adalah Tuhan itu sendiri yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Sesimpel itu loh hidupnya saya. Tidak pusing-pusing kan. Mana suaranya? Jadi Tuhan turun sendiri ke bumi menjadi korban penebus salah gitu. Ya, dia turun sendiri untuk menebus manusia dari dosa. Loh, bukankah Tuhan itu tiada yang mustahil bagi dia? Lukas 1 nomor 37. Betul. Tetapi berbicara tentang pengampunan dosa, harus dia sendiri yang melakukannya. Kalau di zaman Israel itu kan harus hewan kurban, terus harus ada imam. Nah, imam ini adalah Tuhan sendiri. Ketika roh Tuhan itu turun di dalam diri imam itu, itulah Tuhan sendiri yang melakukannya, tetapi memakai perantara. Cuma bedanya apa? Bedanya itu tidak sempurna hewan kurban itu. Hewan kurban itu adalah sebuah lambang yang ketidaksempurnaan, di mana orang dapat berbuat dosa seenak-enaknya lah mereka. Welcome Pak Haji. Jadi mereka itu berbuat dosa seenak-enaknya. Alamak, ya ampun. Gitu. Tapi gimana ya? Imamat 2 nomor 2 itu kan yang diminta itu kan hewan kurban. Berupa hewan persembahannya. Hewan kurban, makanya Yesus itu disebut anak domba Allah, sama seperti di zaman perjanjian lama itu. Dia disebut anak domba Allah juga. Kenapa kau pusing? Bukan loh. Gini loh. Kalau kita baca keimamatan itu secara menyeluruh, korban persembahan itu kan haruslah berupa domba betina. Yesus itu jantan loh. Iya, gini loh. Nih. Ini mana ya? Yohanes. Nih, Yohanes 1 ayat 36. Syukron Pak Ji. Iya, yang tadi. Yohanes 1 ayat 36. Nih. Lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus itu disebut anak domba Allah. Anak domba Elohim. Jadi dia itu kayak apa ya, simbolis atau bayangan di mana hukum Taurat itu kalau dipakai adalah hewan kurban itu. Nah, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Tapi itu hanyalah gelar aja. Wih, kalau tahu Bunda Maria anaknya digelari anak hewan tuh, marah lah. Ya memang dia Tuhan. Astaga. Nah, oke, kita maju. Ulangan-ulangan tadi aku anggap clear lah. Di situ tuh kembali lagi. Kalau menurut perspektif Yahudi,
itu digenapi oleh Yeremia, sementara kalian digenapi oleh Yesus. Ya udah Nih, nggak apa-apa. kamu bingung kan? Maria itu memanggil Yesus itu siapa? Kyrios, Hah? Kyrios. Apa di sini? Iya, Kyrios. Ini baca dong. Lalu kata Lukas Maria. Lukas 3:46 kan? Ya, baca dulu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Gini. Jadi dia itu memuliakan Tuhan, ya itu berarti ya Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Gini Kak, kita bedanya di sini tuh Kak. Lukas berapa tadi? 3 nomor? 3 ayat 46. Lukas 1 ayat 46. 1, makanya kok nggak baca tadi. Gini, kita beda kalau melihat ada kata Tuhan di dalam Bible, cara pandang kita beda. Karena Ya, memang beda, nggak bakal nyambung. karena gini. Nah, gini, orang yang mengerti tentang Alkitab itu memang harus membutuhkan Roh Kudus itu sendiri, Roh Roh Tuhan Kudus. itu sendiri. Kalau tidak memiliki itu, kayak kalian butuh botres. Karena memang nggak bisa dipaksakan untuk mengerti Alkitab itu. Jadi makanya Yesus itu disebut anak domba Allah, ya karena dia adalah bayangan dari hukum Taurat tentang hewan kurban itu. Makanya hewan kurban itu berbicara tentang hewan kurban. Kenapa kok hewan kurban, terus kenapa Yesus diganti manusia? Nah, kalian salah, karena Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba Allah. Anak domba Elohim. Jadi sama aja. Seperti kita ini mengkurbankan seperti zaman perjanjian lama itu sama. Tidak ada yang berbeda. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu sama. Karena Yesus disebut sebagai anak domba Elohim. Gue udah haus capek. Udahan deh. Gue mau makan lapar. Kelarin nih 1 menit nih. Ya gini ya. Kalau aku memandang, karena kan aku mau belajar teks ori, ini mohon maaf bukan mendahului, bukan sosok mengguru ya, tidak ya. Iya, Tapi pada saat Yesus dipanggil Adon atau Kyrios, gelar ini nggak hanya dipanggil kepada Yesus gitu loh. Kepada Filipus di Yohanes 12:21. Filipus pun dipanggil Adon, dipanggil Kyrios juga dalam bentuk non vokatif. Terus? Ingat kisah Yesus nyuruh muridnya pinjam keledai, nyuruh 2 muridnya ambil keledai di kota. Itu kan muridnya ngomong tuh ke pemiliknya tuh, itu tuh dipanggil Tuhan juga, Kyrios juga. Terus? Gitu loh. Saya tuh nggak menemukan Yesus tuh Jadi punya Yesus gelar Elohim atau Theos tuh saya nggak menemukan gitu. nggak gini, Yesus itu memang punya banyak gelar. Jadi dia bukan hanya sekedar Tuhan, dia juga guru, dia juga hamba, dia juga anak manusia, dia juga firman Tuhan itu sendiri, dia juga Bapa, dia Raja, dia Tuhan, dia Nabi, dia utusan, Semua sama dia. dia sahabat, dia teman, itu semua gelar-gelarnya. Semua gelar tuh punya Yesus. Iya, semua gelar yang ada di dunia ini itu merujuk kepada dia. Semua Dia gelar ibu yang ada di dunia ini itu merujuk kepada Dia juga ibu kita. oh ibu. Iya betul. Nih baca nih. Jadi gelar-gelar itu banyak loh. Jadi nggak hanya berpaku begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yatim piatu berarti ibu dan ayah, betul nggak? Jadi Tuhan itu bisa berperan sebagai ibu, dia juga bisa berperan sebagai bapak. Jadi itu hanyalah gelar-gelar aja. Ngapain sih pusing-pusing dah? Oke lah teman-teman, jadi begitu ya. Iya. Kayaknya kata siapun dari tadi udah live juga dia. Kalau Tuhanmu kan cuma satu gelar doang. Hah? Iya tuh. Bapak, oh ini satu. Iya tuh. Allah itu memiliki 99 asma wa sifat
Nah, Tuhan saya lebih dari itu. Haleluya. Iya. Ya. Tuhan apa? Tuhan Maha Hadir, ya kan? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan Maha Pemberi rezeki, betul. Tuhan Yesus itu melebihi itu semua. Dia bisa menjadi sahabat, dia menjadi ibu, menjadi bapak, menjadi guru, nabi, Tuhan. Tidak ada yang bisa Tadi kan mengutip juga ada satu nubuatan di dalam Yesaya pasal 9 nomor yang ke-6. Apa itu? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pertanyaannya, kalau ini tuh Yesus, di mana pemerintahan Yesus? Hanya ada di surga. Di mana? Di surga. Oke, kita buka ya. Alamak. Sabar. Pemerintahannya di surga. Iya, nih jawab Yesus. Kerajaanku, pemerintah itu kan seperti kayak kerajaan lah ya. Nih, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ya, jadi kerajaannya di mana? Ya di surga. Jadi itu nubuatan juga. Yesaya berapa tadi? 9 nomor 6. Ya, 9 ayat 6 itu Yesus anak. Tapi dia dipanggil Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Itu Tuhan Yesus Hamasiah. Oh betul, Oskadon. Ya begitulah Bang. Apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Pintar tidak akan pernah mengenal itu firman Tuhan itu sendiri. Dia tidak akan tahu tentang firman Tuhan itu. Makanya untuk datang kepada Tuhan Bang tidak memerlukan kepintaran. Kalau abang terlalu terlalu sombong dengan kepintaran, sampai akhir zaman juga tidak akan menemukan Tuhan yang benar. Kak, kalau kakak bilang tidak akan bisa sampai kepada Tuhan kalau melalui kepintaran, sekarang gini kak, ini analogi dasar. Kenapa kitab suci hanya diberikan kepada kita yang manusia ini kak? Kenapa kepada hewan tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, parasit tidak? Kenapa? Apa? Kenapa kitab suci hanya dimiliki oleh kita dari kalangan keturunan Adam manusia? Kenapa hewan nggak punya kitab suci, tumbuhan nggak punya, parasit nggak punya? Inilah buktinya saudara-saudara. Oke saya jawab ya. Karena hewan itu tidak memiliki akal budi. Nah itu tahu. Itu tahu. Oh masa mau disangkut-angkutin tumbuhan dengan Akal itu kak, isinya kecerdasan kakakku. betul. Makanya dalam 1 Korintus berapa tadi tuh? Tuhan 40. orang yang bodoh bagi dunia, tetapi orang yang tidak akan pernah dipilih. Makanya orang yang terlalu sombong diri, menyombongkan dengan kepintarannya tentang firman Tuhan, Waalaikumsalam mah. Tuhan tidak akan pernah memilih saudara-saudara. Abang lebih baik minum botol 1 pakon aja. Dah. Sama kayak Felix udah pusing menghadapi saya bang. Cuma Nandar ini belum pusing dia. Nandar ini belum pusing dia. Masih banyak ya sebenarnya yang mau aku bahas tuh. Tadi di dalam Hosea 5 nomor 2 juga. Mika 5 nomor 2. Itu kan juga diambil tadi tuh sebagai nubuatan. Nih, ini buat orang-orang yang merasa sok pinter ya di dunia ini. Buat manusia terutama ya, buat RT 6 dan Tritunggal ya, buat kalian yang merasa pinter dengan belajar tentang firman Tuhan padahal tidak mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Beginilah firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
Jadi orang-orang yang merasa pinter, orang-orang yang merasa dirinya apa ya, lulusan ST apalah, RT 6 itu. Tuhan. Enggak, saya wajar gitu. Kalau dikatakan saya sombong tidak, namun Tapi kan kamu kan menyangkut begini. Di mana logikanya? Kalian selalu kan orang-orang Islam ini kan selalu bilang, di mana logikanya? Sama Tritunggal juga begitu. Di mana logikanya? Di mana? nggak bisa. Ya sama, mirip. RT 6 dan juga Tritunggal itu mirip sekali. Beda. Kami nggak pernah makan 3 ngaku 1, kami nggak pernah. Bagaikan Upin dan Ipin itu sudah. RT 6 dan Tritunggal itu bagaikan Upin dan Saat Ipin. jauh dari Apalagi nih, butuh botres bang. Hah? Butuh botres. Aduh, kenapa saya masuk lagi? Aduh. Kenapa kok pencet-pencet PK begitu? Iya kan. Saya tim di semua edis, semuanya apologet Kristen, saya tim di semua. Siapa yang kosong ini mau disembuhkan dari penyakit akutnya gitu, Bang Alfi. Nah, ternyata Tasya masih diterapi sama Bang Alfi. Silakan dilanjutkan terapinya Bang Alfi karena Tasya itu parah penyakitnya, betul. Nah, kau yang parah nih, Bang baca dulu Bang baca dulu nih. Bang baca dulu nih. Bang baca dulu. Apa itu mau dibaca itu? Ya baca dulu. Apa itu dibaca biru. itu? Yang biru ini baca Apa dulu. itu? Sebentar. Baca dulu. Apa baca? Baca dong. Apa itu? Pakai mulutnya dibaca. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa itu? Memalukan orang-orang yang Nah, orang-orang pintar itu tidak akan dipilih. Berarti hanya orang-orang yang bodoh yang dipilih ya, betul. Sakit kepala. Jadi saya ini memang ini tidak ada orang yang pintar di hadapan Tuhan, Bang. Kalau abang merasa Hanya pintar orang. di Oke, hadapan berarti Tuhan, betul ya Tasya ya, betul. Abang Betul, itu sudah Tasya, ya? menyekutukan Tuhan itu. Betul Tasya ya. Iya. Saya setuju itu, saya setuju karena kenapa? Hanyalah orang-orang bodoh yang dipilih oleh Allah. Kenapa saya setuju? Karena itu yang memberitakan itu adalah Bibel. Nah, memang Bibel kan amburadul. Makanya makanya Bang, Oke, saya bacakan kepada kamu. Oke, ya. Saya bacakan kepada kamu firman Tuhan. Jauh beda antara firman Allah dengan ya Bibel. Kalau Bibel hanyalah orang-orang yang bodoh yang dipilih. Memang karena Bibel itu mengumpulkan orang-orang yang bodoh dari umat-umat yang hilang orang yang sombong itu Bang, tempatnya di neraka. Orang yang sombong, orang yang merasa berhikmat, orang yang merasa pintar itu ya, akan di neraka. Oke, sabar. Saya bacakan Al-Qur'an ya. Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saya jelaskan ya supaya ya jangan salah paham. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Artinya saya menyatakan seperti itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya sombong, bukan karena apa. Oke, saya boleh tes karena saya sabar dulu. Karena saya menggunakan akal saya sebagai barometer untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil. Siapa yang memang betul-betul dipilih oleh Allah, siapa yang tidak. Dalam Islam itu Tasya, oke. Allah tidak memandang wajahnya tampan, cantik. Allah tidak memandang kulitnya hitam. Allah tidak memandang dia pemulung atau profesor doktor. Allah tidak memandang itu. Tapi Allah memandang orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Tepuk tangan. Darah Yesus. Saya mau tes dulu kecerdasannya abang nih. Boleh nggak? Saya mau tes kecerdasan kalian berdua. Sekarang saya mau
nanya, siang dan malam itu yang kau katakan itu ada Tuhan ciptakan di hari keberapa? Siang dan malam aku. Siang dan malam aku. Siang dan malam itu diciptakan hari keberapa? Oke, saya tanya dulu di mirroring Ini dulu saya kan. kan menguji, Tadi kan menguji. saya sudah Sebagai orang jelaskan. yang bodoh. Oke, Nih, saya kan sabar. sebagai orang yang bodoh. Tadi kan saya sudah Menguji menjelaskan. orang pintar nih Sabar, di sabar, sini. sabar. Oke, gampang ya. Iya, saya kan orang bodoh yang sedang Oke, menguji. saya tanya dulu kepada Tasya. Sabar Tasya ya, jangan ngotot. Tetap layar Ya. teman-teman ya, jangan ngotot dulu. Ya, Ya, oke. sebelum saya menyampaikan itu kan tadi kamu framing bahwasanya menguji orang-orang sabar, menguji orang cerdas dan orang pintar. Saya tanya dulu kepada Tasya, yang mengangkat ini siapa tadi? Yang mengatakan kami orang pintar dan cerdas itu siapa? Yang kedua, siapa yang mengangkat tentang orang-orang yang bodoh? Kan Tasya sendiri. Saya tidak mengangkat tadi ayat-ayat tentang bodoh, Tasya sendiri yang membuka Bibelnya. Betul, Nah, betul. yang mengatakan bahwa kami ini cerdas dan pintar itu siapa? Jawab dulu Tasya. Karena gini kan, karena begini, kamu kan bilang orang-orang yang ini pakai logika, tidak bikin pusing gitu. Nah, jadi kalian merasa itu kayak pikiran kalian itu tidak pernah masuk. Itu asumsi kamu, kamu. Saya katakan ya. Oke. Saya katakan ya, Mbak Tasya, kamu jangan negatif thinking lah. Saya katakan segala sesuatu kita harus. Saya katakan segala sesuatu itu untuk membuktikan itu baik atau buruk, tentunya kita harus punya akal, pakai akal. Satu contoh ya. Ada sebuah danau. Ya kita mau ke danau, tentunya kita harus cari tahu dulu danau itu apakah ada buaya atau tidak, ada ular atau tidak. Tanya dulu kepada penghuni Iya, ini setempat. jawaban saya mana, Bang? Nah, begitu. Siang dan malam Itu namanya menggunakan sabar. Itu namanya menggunakan akal. Nah, orang yang tidak menggunakan akal langsung turun aja ke bawah, nggak tahu di sana ada buaya langsung dimakan. Kenapa tidak pakai otaknya? Iya, memang saya bodoh. Makanya saya sekarang ingin menguji. Nah, saya nggak mau diskusi nih Bang Alpi ini negatif sekali nih. Saya mundur sedang dulu, menguji Alpi nih nih. orang-orang yang pakai akal Tasya nih. nih. Coba jelaskan dulu. Alpi, Siang dan malam itu Mas Alpi. diciptakan hari keberapa? Siang dan malam. Bang Alpi. Udah jawab tuh. Iya, gimana? Alfi merokok barusan. Aku izin turun dulu ya karena Tasya ini marah-marah sama saya. Kabur dia, nggak bisa jawab. Saya turun dulu, Tasya marah-marah sama saya. Jangan gitu lah. Dulu kan katanya punya Dulu Enggak. Tasya sebelum diskusi sama saya normalkan dulu otakmu, jangan marah-marah lah. Ini tidak marah, saya butuh jawaban. Katanya kamu punya akal. Aduh, pusing dia saudara-saudara. Gini Kak. Coba sekarang Alfi jawablah, siang dan malam itu diciptakan hari keberapa? Karena berbicara tentang akal, saya ingin menguji akalmu sejauh mana akalmu itu. Kita ke surah Fusilat, Hah? Kita ke surah Fusilat. Saya mau lapar, udah jadi hilang laparnya saya ini. Setengah 12 ya. Setengah 12 ya sudah ya. Aku mau makan. Tunggu ya, Sama wanita aku masih Beles. Si Beles itu udah 2 kali saya bikin pusing dia. Itulah orang-orang bodoh dipilih Tuhan itu memang luar biasa. Jadi orang-orang bodoh itu nggak usah kalian sindir kalian malu. Akui sajalah kita memang bodoh di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan akan mengangkat kita. Jadi nggak usah takut, Tuhan akan memberikan hikmat jauh lebih hebat daripada manusia yang berakal. sebenarnya gini dulu. Nah, Kalau di Al-Quran, perspektif Al-Quran ya, ya. Al-Quran itu tidak menggunakan kata hari, tapi masa. Oke, masa keberapa? Siang dan malam aku Coba. menunggu jawaban para. Coba buka surah Fusilat, surah yang keempat 1. Iya, boleh, silakan.
Siang dan malam aku menunggu jawaban para si punya akal. Akan melewati jauh. Di ini dong, kasih tunjuk dong biar dia baca, biar aku baca juga. Nih. Tadi katakan di sini, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Ini setelah penciptaan bumi ya dalam 2 masa pertama. Lalu isi-isinya gitu. Mana siang? Tidak ada tertulis siang. Sabar dulu, gini Kak, dalam perspektif Islam, penciptaan langit dan bumi itu kenapa masih menggunakan masa bukan hari? Karena alat perhitungan hari yang berupa rotasi bumi kepada matahari dan rotasi bulan itu belum ada kakakku. Makanya kalau menggunakan perhitungan hari itu justru keliru. Karena kenapa? Patokan dalam perhitungan hari itu tuh belum ada. Oke, berarti tidak ada tuh siang dan malam tertulis di situ. Siang dan maksudnya? Siang dan malam maksudnya? Siang dan malam seperti ini loh. Kayak gini nih, jelas di Alkitab saya. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Haleluya. Ada penciptaan siang dan malam ada. Masalahnya gini kakakku. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang disebut sebagai matahari itu tuh belum ada. Coba di kejadian itu pun matahari dan bulan itu atau alat benda-benda besar yang ada di langit itu baru diciptakan di hari keempat gitu loh. Ya, terus perhitungan hari itu menggunakan apa di situ? Kalau mataharinya aja belum ada. Karena Tuhan itu terang. Makanya dalam wahyu ini Tuhan itu adalah penerang. Iya, saya tahu. Sekarang alat untuk menghitung hari itu menggunakan apa? Sementara mataharinya aja baru ada di hari keempat gitu. Jadi kalau berbicara tentang hari itu kan kuasa Tuhan itu sendiri. Kita tidak tahu bagaimana. Tetapi kenapa hari ke-6 itu terakhir manusia diciptakan? Karena itu segala sesuatu yang di dunia ini yang Tuhan ciptakan, dia serahkan. Dia serahkan itu kepada manusia. Yang artinya barulah kenapa matahari hari keempat terus yang sebelum-sebelumnya tidak? Ya karena hari yang pertama itu adalah Tuhan itu sendiri adalah sang terang itu. Makanya Yesus berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah terang, Tuhan adalah terang. Daud berkata, Tuhan adalah terang. Coba kita kritisi kejadian 1 tadi, boleh? Apa itu? Kejadian 1 kita buka. Oke. Kejadian 1 ayat ini jam 11.30 ya, udah ya, gue lapar nih. Iya, 11, 12, 13. 11, 12, 13. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kalau kita lihat di ayat 14-nya, berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ini kan yang berbicara tentang matahari dan bulan. Terus? Yang untuk memisahkan siang dan malam. Siang itu tandanya ada benda cakrawala berupa matahari. Yang malam ada benda cakrawala berupa bulan. Bagaimana bisa tumbuh-tumbuhannya hidup di hari pertama, di hari ketiga tadi, sementara sinar ultraviolet yang berasal dari matahari itu belum ada. Kan Tuhan belum diserahkan kepada manusia. Kamu baca dong, hari yang ke-6 baru diserahkan kepada Tuhan, baru aktif itu mataharinya. Nah, karena Tuhan itu masih di situ, masih adalah sang kehidupan, dia juga adalah penerang itu. Dia itu bisa jadi tumbuhan, tanaman itu ketika ada Tuhan di situ ya hidup lah. Walaupun tanpa matahari, ngapain butuh matahari? Karena Tuhan
Tuhan tidak berkuasa? Hah? Tumbuh-tumbuhan itu bergantung sama matahari, kakakku. Iya, tapi Tuhan itu adalah sang matahari yang apa ya? Makanya dia disebut. Oh, Tuhan kakak matahari. Bentar, ada ayatnya. Gimana? Nih, sebab Daud nih dalam. Jadi Tuhan itu adalah sang matahari yang aslinya lah. Oh, matahari yang asli. Jadi matahari yang sekarang palsu. Jadi matahari ciptaannya Tuhan. Itu kenapa diciptakan hari keempat itu adalah untuk manusia, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini itu diserahkan kepada manusia. Sebab Tuhan Elohim adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Haleluya. Kenapa? Pusing. Hah? Pusing. Pusing saudara-saudara. Makanya menghadapi saya memang kalian akan saya bikin pusing-pusing kalian. Kalau kalian menghadapi Edis TV, kalian kejang-kejang. Kalau kalian menghadapi saya bikin pusing-pusing. Termasuk Tritunggal itu. Jadi kenapa tumbuhan dan apa tuh yang apa matahari ya terakhir ya? Karena Tuhan itu adalah sang matahari. Oh, sang matahari. Ini kenapa disebut dia matahari, bukan simbolisnya seperti matahari kayak biasa ya. Simbolisnya itu hanyalah simbolis. Dia adalah matahari, adalah pemberi kehidupan. Dia adalah matahari, adalah sang penerang itu. Makanya Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Tuhan adalah terang. Daud berkata, Tuhan adalah terang itu. Nah, kehidupan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi matahari itu adalah simbolis di mana ada pemberi kehidupan dan juga sumber terang. Oh. Alkitab itu memang susah, Bang. Makanya orang-orang Majus bodoh yang dipilih Tuhan, orang-orang pintar memang nggak dipilih. Gini. Ini adalah orang-orang bodoh yang ingin pada saat Yesus itu lahir. Kan ada orang-orang Majus datang tuh kan. Orang-orang Majus itu kan penyembah matahari. Apa tuh? Yang mana? Pada saat Yesus itu lahir, kan ada orang-orang Majus yang datang lalu menyembah dia. Ya, orang Majus. Terus? Orang-orang Majus itu kan penyembah matahari. Nah, kenapa memang? Apa bedanya kakak sama orang-orang Majus pagan itu? Udah, jadi memang dia adalah orang-orang yang ini peramal deh. Dia adalah orang peramal, tapi dia tahu gitu loh. Ini tentang Mesias datang loh, makanya dia mencari. Lah, emang orang-orang seperti itu tidak boleh bertobat? Hah? Itu kan bercerita tentang dia ada. Iya, maksudnya dia kan orang-orang yang sebelumnya dia adalah pemuja berhala. Dia adalah orang peramal. Iya, nah, penyembah matahari. Dia percaya ini tentang Mesias ini akan datang. Makanya dia cari. Iya, Majus penyembah matahari. Kakak mengibaratkan Tuhan itu seperti matahari. Orang-orang Majus nyembah Yesus, kakak pun nyembah Yesus. Bedanya apa? Oke. Kenapa lagi nih si Demi yang ini? Oh Bang, udah nih. Kenapa jadi, itu? Nih, gue mau ini lapar nih, gue udah makan ini. Ini siapa ini? Tasya. Halo Bang Demian. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Demian. Yoi. Lagi. Kenapa? Lagi ngapain ini? Lagi pacaran di sini. Lagi debat ya? PDKT. Lagi berdebat lah, masa pacaran sih gimana? Waduh. Jadi gini, dia bertanya, kenapa? Oh ya udah, ayo kita PK-PK-an. Hah? Saya udah mau selesai ini. Ini apa? Jadi moderatornya aja. Enggak, udah selesai. Bang Demian aja lagi Bang, silakan Bang. Alvin nimbrung aja silakan. Ya, udah kau bahas tentang Demian. Oh, udah selesai debat ya? Udah selesai. Kau terlambat kau.
Sama Bang Dimin aja lagi Aduh, silakan. jaring lelet. Jadi gini ya Bang. Kalian menghadapi Edis TV, kalian kejang-kejang. Kalau kalian menghadapi saya, kalian akan saya buat pusing-pusing. Jaringanku lelet nih, suaraku ada nggak? Ada. Jadi itulah tujuan saya Bang, untuk membuat Tritunggal dan kalian pusing-pusing. Aduh, jaringan bagus. Nah, makanya firman Tuhan itu Bang tidak bisa dipahami dengan kosakata yang hanya pengertiannya matahari. Berarti matahari udah nggak bisa. Itu ada makna. Putus-putus suaranya. Simbolisnya, ada simbolisnya di kata-kata matahari itu. Berarti dia matahari itu adalah sang pemberi hidup. Matahari adalah sang penerang itu. Makanya di dalam Alkitab banyak berkata, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kehidupan. Ya tuh. Nah itu adalah simbolisnya matahari. Begitu. Kira nih, apa nih mau bahas? Yesus kan ngomong gini nih. Ntar dulu deh, gua ambil makanan ya. Yesus pernah ngomong gini. Auti destin I aionios zon inaginos kosin detonomon aletinon teon kaion atestilas ison kriston. Apa itu? Apa itu? Lu tahu sih. Saya aja tidak mengerti. Kalau kami lawan Edis kejang-kejang, lawan kakak kami pusing. Sekarang kok kakak yang pusing? Loh, aku bilang Oskadon tadi minta Oskadon. Felis aja udah kabur dia karena saya bikin pusing dia. Saya Kok sekarang kakak yang pusing? Tadi kamu kan kasih tuh tunjukin di belakangmu itu Oskadon. Oskadon berarti Oskadon itu obat pusing. Kita mengaku dusta ini orang ini. Ya, coba netizen coba katakan tadi benar, lihat nggak ada Oskadon tadi tidak? Ada nggak Oskadon tadi tidak? Udah habis. Jadi begitulah Bang. Pokoknya kalau kalian menghadapi Edis TV, kalian akan dibuat kejang-kejang. Kalau saya Tritunggal dengan Islam akan saya buat pusing-pusing aja. Ini ngomong apa sih? Suaranya putus-putus. Jaringanmu. Jadi saya akan membuat pusing-pusing. Saya senang membuat kalian pusing-pusing. Oh, jaringan lu ya? Hah? Jadi menurut kata Tasya, Yesus itu kan datang sebagai manusia. Enggak, Betul? dia datang dengan tubuhnya sendiri. Dengan tubuhnya sendiri. Seperti manusia. Seperti manusia. Ya, dia Kemanusiaan Yesus ini, dia itu seorang yang bertuhan atau ateis? Dia adalah Tuhan. Dia punya Tuhan. Masa Tuhan punya Tuhan? Tritung mengamini loh Tuhan punya Tuhan. Ya itu 3 Tuhan dia makanya. Saya kan tidak 3 Tuhan. Saya tetap 1 Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Loh, coba buka Lukas pasal 2 nomor 21-22. Aduh kapan makannya gue ini? Iya, habis ini 1 menit nih. 1 menit ini kita udahan ya teman-teman ya. Dia pun mau. Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 nomor 21-22. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yeshua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Terus apa? Lanjut 22. Oh ya, lanjut 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuh, Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Nah, ini apa ya? Sabar. Benar. Yang menulis ini siapa? Lukas. Ya udah, berarti saksinya adalah Lukas. Jadi dia itu bernarasi, dia menulis. Kan orang akan kacau pemahamannya. Jadi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Berarti menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Karena menyerahkan kepada dirinya sendiri. Nih, oke, nih.
Makanya apa yang bodoh bagi dunia itulah dipilih Tuhan. Makanya kalian yang pintar-pintar nggak bakalan dipilih-pilih. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya ya, itu kan Tuhan, disebut Tuhan. Di sini juga menyerahkan kepada Tuhan karena ini menurut hukum Taurat Musa, dia harus diserahkan kepada Tuhan. Bukan berarti dia itu ada Tuhannya lagi, tidak. Kan iya. Kalau Jadi kita gini, baca judul adalah perikopnya, narasi yang ditulis oleh Lukas. Jadi narasi Lukas itu yang menulis, Bang. iya. Kalau kita lihat pun di judul perikopnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus kan Masa Tuhan punya Tuhan? Yesus kan Tuhan. Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan gitu. Iya, makanya ini narasi Lukas. Penulisnya Lukas, saksinya Lukas, dia tulis menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau dia mengatakan menyerahkannya kepada Yesua, dia itu akan ini nanti nggak nyambung. Karena yang menyerahkan sini bernama Yesus itu menyerahkan kepada dirinya sendiri, roh ilahinya sendiri loh. Loh, gimana sih Yesus diserahkan kepada Yesus gitu? Bukan, Yesus kan satu doang. Masa Yesus ada dua sih? Nama Yesus itu satu aja. Dia bisa menyatakan diri dengan berbagai cara. Udahlah, aku lapar nih dari tadi Ya udahlah. Nah, kalian Demian aja ya. Sama-sama Yes. Islam kami. Dia udah mualaf dia. Enggak lah, dia udah Tritunggal kembali dia. Jadi kalian Islam dengan Tritunggal, marilah naik. Saya akan buat pusing-pusing. Kalau Eris karena apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Kalau orang yang merasa dirinya pinter, orang yang merasa dirinya berakal, ya makanya sampai sekarang juga tidak mengerti Tuhan Yesus itu siapa. Saudara-saudara, sudah terima kasih saudara-saudara. Yesus itu bagi kami umat Muslim, Yesus itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Nah, kalau Tritunggal kebalikan, Mbak. 100% Tuhan. Jadi Tritunggal itu 100% manusia, 100% Tritunggal itu, Bang. Kalau Islam 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Kalau saya 100% Tuhan. Haleluya. Kalau saya itu kan 100% Tuhan. Karena dia ini datang dengan wujudnya sendiri, dia memiliki daging. Ketika datang ke dunia, dia memiliki daging seperti manusia itu sendiri. Tetapi bukan manusia kayak kita, pengertiannya. Udahlah Bang, aku lapar. Ya udahlah, makan aja. Ya, kamu minum obat botreks. Next. Saya sarankan Bang, Abang minum obat botreks 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam untuk menghindari pusing-pusing dengan kekristenan, oke? Kata siapa? Ini kan intermezzo aja, pengenalan aja. Next Ya. aku bakal lanjut soal nubuatan tadi. Hah? Kita jangan dulu. Jangan Iya. dulu, tapi mau istirahat, mau makan. Next kita Iya. akan bahas soal nubuatan secara lengkap. Jadi aku pengen menurut perspektif Kak Tasya di mana aja nubuatan Yesus, nanti di bagian situ pun aku tanggapi. Kalau di mirror, apakah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi? Saya pribadi mengatakan tidak ada. Nggak ada. Ya, saya pribadi mengatakan tidak Yang ada. ada Jadi kata Nander di Kidung Agung. Padahal di Kidung Agung itu adalah puisi. kalau Bang Nandar bilang ada, beliau kan punya ilmunya sendiri. Beliau bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, beliau berkapasitas lah di situ karena aku nggak punya kapasitas di situ. Ya, terus? Nah, kalau tentang nubuatan Yesus, saya pengen tahu tuh di mana-mana aja gitu. Soalnya saya sebagai Jadi mau bahas tentang nubuatan sebentar malam. malam pun boleh, malam nanti boleh. Nggak tahu. Sebentar saya dapat sama siapa tadi ya? Inilah hari Minggu.
Enggak, maksudnya saya tadi janjian sama sama siapa tadi ya? Malam-malam juga. Felix, Jam 7, bukan. Bukan sama kamu ya? bukan. Oh, berarti ada siapa ya? Saya lupa. Felix, oh Ustaz Felix tadi kalau nggak salah. Bukan. Siapa namanya ya? Nggak tahu. Saya lupa. Saya lupa namanya. Jam 7 malam ini. Gus sama Gus tadi. Oh iya itu Gus itu betul. Jam 7 malam, dia jam 6. Oh, maghrib dia itu. Iya, betul. Oke, udah Bang, makasih ya. Hari Minggu lah kita bahas ya soal nubuatannya. Kakak pulang gereja lah, nggak salah itu. Pulang gereja lah saya jam 11 atau jam 12 siang. Sip.